Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Wulandari, NIM G0311711315, kelompok 5 aplikasi bioteknologi pangan akan menjelaskan mengenai materi gum santan. Pertama-tama yang harus kita ketahui apa itu gum santan. Gum santan adalah polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri Xanthomonas campestris melalui proses fermentasi. Selanjutnya, bagaimana pengaplikasian gum santan pada industri pangan? Gum santan biasa digunakan sebagai pengental. Hal ini dikarenakan sifat dari gum santan yang mudah larut dalam air panas dan dingin, serta memiliki viskositas yang tinggi walaupun dengan konsentrasi gum santan yang digunakan hanya sedikit. Selanjutnya, gum santan biasa digunakan sebagai pengemulsi untuk menstabilkan minyak dan koloid. Hal ini dikarenakan gum santan memiliki bentuk partikel yang homogen dan seragam. Selanjutnya, gum santan biasa digunakan untuk memperbaiki tekstur pada makanan seperti es krim dan dressing salad. Selanjutnya, bagaimana struktur dari gum santan itu? Gum santan tersusun dari 5 gugus sakarida yang berulang dan masing-masing memiliki 2 gugus glukosa, 2 gugus manosa, dan 1 gugus asam glukuronat, dan rantainya itu dihubungkan dengan ikatan beta 1,4D glukosa. Selanjutnya, bagaimana prosedur pembuatan dari gum santan? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pembuatan suspensi mikroba. Dengan cara sebanyak 100 ml PBS disterilkan, lalu 1 koloni bakteri Xanthomonas campestris dimasukkan ke dalam PBS steril lalu dihomogenkan. Suspensi mikroba ini berfungsi untuk digunakan sebagai mikroba yang memproduksi gum santan melalui proses fermentasi karena mengandung kultur bakteri Xanthomonas campestris. Selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan media. Pertama-tama disediakan tepung tapioka dan maizena dan ditimbang sesuai perlakuan. Kemudian ditambahkan 200 ml aquades sehingga diperoleh suspensi tapioka dan maizena. Kemudian masing-masing ditambahkan gula pasir 4 gram, asam sitrat 1 gram, asam glutamat 0,5 gram, KH2PO4 0,1 gram lalu disterilisasi. Tahap terakhir yaitu pembuatan gum santan. Di sini media disuspensikan bakteri Xanthomonas campestris sebanyak 10 ml atau 5%, kemudian difermentasi di waterbed dengan suhu 28 derajat Celcius, agitasi 600 rpm selama 5-7 hari. Kemudian gum santan yang diperoleh dikeringkan dengan spray dryer, lalu rendemen dihitung dengan menggunakan rumus berat hasil gum santan per berat substrat dikali 100%. Adapun suhu yang digunakan 28 derajat Celcius karena merupakan suhu optimal pertumbuhan Xanthomonas campestris dan produksi gum santan. Kemudian agitasi atau pengadukan dilakukan untuk meningkatkan laju biosintesis gum santan. Kemudian pengeringan dilakukan untuk memperoleh berat kering dari gum santan sehingga rendemennya bisa dihitung. Perhitungan rendemen ini bertujuan untuk mengetahui persentase total gum santan yang dihasilkan. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari bahan-bahan yang digunakan pada gum santan itu? Yang pertama yaitu tepung tapioka dan maizena. Bahan ini digunakan sebagai substrat karena mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber karbon bagi mikroba. Gula pasir juga digunakan sebagai sumber karbon. Asam glutamat digunakan sebagai sumber nitrogen pada substrat. Sedangkan asam sitrat digunakan sebagai pengatur pH. K2HPO4 atau dikalung fosfat digunakan untuk menjaga kondisi pH netral dan juga sebagai mikronutrien agar pertumbuhan dan pembentukan gum santan lebih optimal. Selanjutnya yaitu bakteri Xanthomonas campestris berfungsi sebagai mikroba yang memproduksi gum santan melalui proses fermentasi. Penggunaan PBS atau fosfat daferselin pada suspensi berfungsi untuk menjaga atau mempertahankan pH agar sel mikroba tidak mengalami lisis. Selanjutnya aquades berfungsi untuk melarutkan bahan sehingga diperolehlah suspensi. Alkohol berfungsi untuk memisahkan gum santan dengan rendemennya melalui proses pengendapan. Selanjutnya bagaimana syarat atau karakteristik substrat yang digunakan dalam pembuatan gum santan? Syarat utama substrat yang digunakan dalam proses fermentasi gum santan yaitu yang pertama harus mengandung sumber karbon seperti glukosa dan sukrosa. Selanjutnya harus mengandung sumber nitrogen seperti amonium nitrat dan pekton.
Selanjutnya, juga mengandung beberapa trace elemen seperti vitamin dan mineral. Nutrisi tersebut dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan metabolisme dari Xanthomonas campestris. Dan yang terakhir yaitu pH harus dikondisikan pada pH yang netral, karena pH ini merupakan kondisi optimal pertumbuhan Xanthomonas campestris. Proses produksi gum santan ini dipengaruhi oleh sumber karbon pada substrat. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu sumber karbon berupa karbohidrat akan dirombak oleh Xanthomonas campestris untuk metabolismenya hingga memproduksi produk gum santan, sedangkan sumber nitrogen di sini diperlukan untuk proses pertumbuhan mikroba atau pembesaran massa sel saja, sehingga konsentrasinya pada substrat perlu dibatasi agar gum santan yang dihasilkan itu lebih banyak. Selanjutnya, mikroba penghasil gum santan. Secara umum, gum santan dihasilkan oleh Xanthomonas campestris melalui proses fermentasi. Bagaimana sih karakteristik dari Xanthomonas campestris ini? Pertama, perlu diketahui bahwa Xanthomonas campestris ini adalah bakteri gram negatif fitopatogenik pada tanaman pertanian seperti kubis yang menyebabkan penyakit busuk hitam. Selanjutnya, bakteri ini memiliki ciri-ciri berbentuk batang selnya, memiliki flagellum polar sebagai alat geraknya, berukuran 0,7 sampai 3,0 mikrometer dikali 0,4 sampai 0,5 mikrometer dan tidak berspora. Pada media, agar kenampakan dari bakteri ini dapat dilihat pada slide, memiliki koloni yang berlendir dan menghasilkan pigmen berwarna kuning. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pembuatan gum santan? Pertama itu terjadi metabolisme substrat karbohidrat. Nah, pada metabolisme awal substrat dilakukan oleh enzim heksokinase. Selanjutnya terjadi sintesis dan interkonversi nukleotida gula yang dilakukan oleh enzim UDP glukos fosforilase. Selanjutnya terjadi proses pengulangan unit monomer atau monosakarida yang disintesis oleh enzim transferase. Tahap terakhir adalah tahap polimerisasi, yang dimana yang bekerja pada tahap ini adalah polimerase yang membentuk biopolimer eksopolisakarida, yaitu salah satunya gum santan. Adapun jalur metabolisme dari sintesis gum santan dapat dilihat pada slide. Baik, selanjutnya, apa saja parameter pengamatan yang dilihat pada proses pembuatan gum santan? Yang pertama yaitu viskositas. Viskositas atau kekentalan adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan kemudahan suatu bahan untuk mengalir. Viskositas dikatakan tinggi ketika bahan tersebut sulit mengalir. Adapun pada pembuatan gum santan diharapkan memiliki viskositas yang tinggi karena aplikasinya sebagai zat pengental pada industri pangan. Selanjutnya, reologi. Reologi adalah parameter yang saling berhubungan juga dengan viskositas. Uji reologi dapat menunjukkan tipe aliran cairan dan deformasi atau transformasi padatan. Pada produksi gum santan yang diharapkan memiliki sifat aliran yaitu pseudoplastik, yang dimana dengan sifat ini gum santan dapat diaplikasikan sebagai penstabil, pengental, pengemulsi, dan peredam gesekan. Parameter selanjutnya yaitu rendemen. Rendemen gum santan adalah perbandingan dari berat hasil gum santan per jumlah substrat yang dinyatakan dalam persen. Adapun yang diharapkan pada pembuatan gum santan yaitu menghasilkan nilai rendemen yang tinggi, karena menandakan bahwa produk gum santan yang dihasilkan juga semakin banyak. Selanjutnya yaitu derajat putih. Derajat putih adalah salah satu parameter penting yang diketahui karena sifat dari bahan pengental yang baik yaitu ketika digunakan pada bahan tidak mewarnai bahan yang dikentalkan tersebut. Nah, pada produksi gum santan yang diharapkan adalah memiliki derajat putih yang tinggi, karena semakin tinggi nilai derajat putih maka zat pengental tersebut dapat lebih mudah dihilangkan dengan pencucian. Selanjutnya yaitu uji kekakuan. Pada parameter ini berhubungan dengan mudah tidaknya warna gum santan hilang setelah dicuci. Pada gum santan yang diharapkan yaitu memiliki nilai kekakuan
yang rendah, karena semakin rendah nilai kekakuan maka menandakan bahwa gum santan tersebut mudah dihilangkan pada saat pencucian karena tidak ada residu yang tertinggal. Selanjutnya yaitu pH. pH adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui kondisi pH optimal dalam produksi gum santan. Adapun pH yang diharapkan pada media fermentasi adalah pH yang netral atau pH 7, sehingga biasanya digunakan garam fosfat sebagai buffer. Parameter selanjutnya yaitu FTIR atau For Transport Infrared Spectroscopy. Nah, parameter ini adalah metode untuk mengetahui struktur molekul dan mengukur tingkat kemurnian gum santan, yang dimana diharapkan pada pembuatan gum santan yaitu memiliki gugus OH pada struktur gum santan tersebut, sehingga pada puncak serapan tertentu diharapkan menunjukkan keberadaan gugus OH ikatan hidrogen ini. Selanjutnya diharapkan juga mampu menyerap cahaya, karena semakin tinggi cahaya yang diserap maka menandakan bahwa gum santan memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu SEM atau Scanning Electron Microscopy. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri permukaan atau morfologi, baik itu ukuran dan bentuk dari suatu partikel. Nah, pada produksi gum santan ini diharapkan memiliki bentuk yang homogen dan seragam, sehingga gum santan dapat diaplikasikan sebagai emulsi. Pada gum santan komersial biasanya memiliki bentuk poligonal dengan ukuran 2-10 mikrometer. Selanjutnya yaitu parameter pengamatan mengenai kurva pertumbuhan Xanthomonas campestris. Seperti yang diketahui bahwa bakteri itu memiliki fase pertumbuhan yang dimulai dari fase lag atau fase adaptasi, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian yang akan berubah seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Begitu juga dengan fase pertumbuhan dari Xanthomonas campestris yang dapat diukur dengan melihat nilai absorbansinya. Pada awal fermentasi nilai absorbansi masih rendah dan kurva pertumbuhan berada di bawah ya. Hal ini menandakan bahwa bakteri berada pada fase adaptasi, di mana pada fase ini terjadi penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru dan dipengaruhi oleh media fermentasi. Selanjutnya yaitu semakin lama nilai absorbansi akan mulai meningkat sehingga kurva menjadi naik, maka menandakan bahwa bakteri berada pada fase eksponensial. Pada fase eksponensial ini, bakteri tumbuh dengan cepat dan dipengaruhi oleh nutrisi yang tersedia pada substrat. Selanjutnya yaitu fase stasioner. Di sini dapat dilihat dari nilai absorbansi yang menjadi konstan sehingga kurva menjadi lurus hingga nilai absorbansi mengalami penurunan atau kurva menjadi turun, yang menandakan bahwa bakteri berada pada fase stasioner dan dilanjutkan dengan fase kematian. Pada fase stasioner jumlah bakteri yang tumbuh sama dengan jumlah bakteri yang mati. Kemudian pada fase kematian jumlah sel akan menjadi lebih kecil setelah memasuki fase ini. Adapun produksi gum santan akan diproduksi oleh mikroba pada tahap fase stasioner. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.